Perkenalkan, saya Hermansyah, mahasiswa Pasca UM Metro dengan NPM 257.143. Berikut jawaban UTS mata kuliah portofolio dan investasi. Jawaban untuk soal yang pertama, risiko dan return investasi. Hubungan antara risiko dan return dalam investasi bersifat positif dan seimbang. Semakin besar risiko yang bersedia ditanggung investor, semakin besar pula tingkat pengembalian yang diharapkan. Prinsip ini dikenal dengan risk-return trade-off. Menurut Syamsuddin dan Khadafi tahun 2024 dalam jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen, investor menuntut kompensasi yang sepadan atas ketidakpastian hasil investasi, sehingga risiko menjadi faktor utama yang menentukan ekspektasi return. Dalam teori portofolio modern, risiko investasi dibedakan menjadi dua, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis adalah risiko yang dipengaruhi oleh kondisi pasar secara keseluruhan seperti perubahan suku bunga, inflasi, dan situasi ekonomi makro. Sedangkan risiko tidak sistematis lebih bersifat spesifik pada perusahaan atau emiten tertentu, misalnya manajemen buruk atau kegagalan produk. Menurut Sufitri tahun 2023, dalam penelitiannya tentang reksadana syariah dan konvensional, risiko sistematis sulit dihindari, tetapi risiko tidak sistematis dapat dikurangi dengan strategi diversifikasi portofolio. Beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat risiko antar investasi antara lain jenis instrumen. Saham cenderung lebih berisiko dibandingkan obligasi atau deposito. 2. Likuiditas. Instrumen yang sulit dijual kembali di pasar sekunder biasanya memiliki premi risiko lebih tinggi. 3. Kualitas kredit. Obligasi dari perusahaan dengan rating rendah memiliki risiko gagal bayar yang lebih besar. 4. Volatilitas pasar. Perubahan tajam harga pasar menyebabkan ketidakpastian yang tinggi. 5. Informasi dan regulasi. Menurut Larasati tahun 2024 dalam jurnal Permana, asimetri informasi dan ketidakpastian regulasi juga mempengaruhi perbedaan tingkat risiko antar investasi. Secara empiris, menurut Febrianti tahun 2021 menemukan bahwa saham dengan risiko tinggi memang memberikan return lebih tinggi di BE Bursa Efek Indonesia. Namun, hanya investor dengan profil risiko agresif yang cocok dengan strategi tersebut. Artinya, keputusan investasi tidak hanya mempertimbangkan potensi keuntungan, tetapi juga harus selaras dengan toleransi risiko dan tujuan finansial investor. Kesimpulan, hubungan risiko dan return bersifat langsung. Tanpa risiko tidak ada imbal hasil. Tetapi pengelolaan risiko melalui analisis dan diversifikasi dapat membantu mencapai tingkat return optimal tanpa menanggung ketidakpastian yang berlebihan. Soal nomor 2, yaitu konsep diversifikasi dan portofolio investasi. Diversifikasi adalah strategi menurunkan risiko dengan membagi dana ke beberapa aset yang memiliki pergerakan harga berbeda atau bahkan berlawanan arah. Prinsipnya, jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Menurut Sufitri tahun 2023, diversifikasi membantu investor mengurangi fluktuasi portofolio karena kerugian pada satu aset dapat ditutup oleh keuntungan pada aset lain. Sementara Syamsuddin dan Khadafi tahun 2024 menegaskan bahwa diversifikasi efektif bila aset-aset yang dipilih memiliki korelasi rendah satu sama lain. Sebagai contoh sederhana, seorang investor memiliki dua pilihan aset. Saham A dengan return harapan 10% dan risiko 20%. Obligasi B dengan return harapan 6% dan risiko 10%. Korelasi antara keduanya 0,3. Jika investor menempatkan 60% dana di saham dan 40% di obligasi, maka return portofolionya adalah 8,4%, risiko portofolionya juga 13,7%. Artinya, dengan kombinasi dua aset tersebut, investor menurunkan risiko dari 20% menjadi 13,7% tanpa mengurangi return terlalu banyak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Larasati tahun 2024
bahwa diversifikasi dapat meningkatkan efisiensi dan ketahanan portofolio perusahaan karena menekan volatilitas tanpa menurunkan potensi imbal hasil secara signifikan. Menurut Febrianti, tahun 2021 juga menunjukkan bahwa pembentukan portofolio optimal saham syariah di Indonesia mampu mengurangi risiko total portofolio sebesar 25-30% dibandingkan dengan investasi tunggal pada satu saham. Sementara penelitian pada saham LQ45 tahun 2025 dengan pendekatan CAPM membuktikan bahwa portofolio terdiversifikasi memiliki beta aktif lebih stabil terhadap pergerakan pasar. Kesimpulannya, diversifikasi bukan sekedar menyebar investasi, tetapi merupakan strategi ilmiah untuk menyeimbangkan antara risiko dan return melalui kombinasi aset yang efisien. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.